dinamis gitu. Sehingga banyak orang beristihad sesuai dengan kondisinya. Maka secara garis besar itu pada tataran ilmu syariah termasuk ilmu Quran itu ada namanya ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Jadi dua barisan besar, dua mazhab besar itu. Ahlul hadis itu ditempelkan pada orang ahli Madinah. Bukan berarti orang ahli Madinah tidak pakai ra'yi pendapat, tidak. Tapi dominasi hadis itu lebih besar karena memang disitulah tempat penghafal hadis. Sebenarnya di Baghdad itu namanya ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi, jadi ahli menggunakan logika dan sudut. Tapi bukan berarti tidak menggunakan hadis, tidak, tetap. Tapi karena dinamis, tek itu terbatas, masalah-masalah tidak terbatas, ya kan? Maka masa istihad. Imam Syafi'i kemudian ketika di Baghdad namanya qaulul jadid. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang dikatakan adalah pendapat baru. Nah, itu terus. Dan itu ada aturan-aturannya. Jadi mujtahid kalau umpamanya satu keputusan diputuskan oleh mujtahid mutlak. Nah, mujtahid itu ada tingkat-tingkatannya. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab, ada mujtahid dalam satu tema. Mujtahid mutlak itu yang diakui kapasitasnya itu memang luar biasa. Ya, seperti Imam Syafi'i, imam besar itu dikatakan sebagai mujtahid mutlak. Nah, itu bisa di kalau bahasa Al-Quran itu dinasakh, tapi ini tidak dengan bahasa nasakh ya. Artinya bisa di counter, bisa di tandingi ya, kurang baik juga ya, dikoreksi oleh pendapat mujtahid lagi. Jadi itu, dan sangat mungkin terus berkembang begitu. Rokok. Wa ma adraka ma rokok. Tahukah Anda rokok itu apa? Dulu para ulama itu di dalam kitab-kitab dulu itu rokok itu makruh. Karena memang mereka belum tahu bagaimana bahayanya rokok. Setelah sekarang sudah mengetahui bahaya rokok luar biasa itu, maka berubah hukumnya haram. Apalagi kalau diterapkan dengan kaidah la darara wa la dirar, tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain. Rokok itu sudah dua-duanya. Itu kaidah-kaidah itu dikaji di pesantren. Tapi yang banyak perokok orang pesantren. Kalau pas akhir sana itu baliho itu sponsornya rokok. Jadi itu sesuai metode masuk itu, bahkan dalam tafsir ya. Jadi kalau melihat ayat-ayat Al-Quran itu bumi itu sebenarnya datar. Basatna wal ardu basatna, datar. Itu para mufassir dulu punya keyakinan bahwa bumi datar. Setelah ilmu pengetahuan ternyata bulat. Apa mufassir itu salah? Tidak salah. Menyempurnakan pengetahuan dulu. Datar dilihat mata, hakikatnya bundar, gitu. Jadi itu secara metodologis masuk ada, tapi secara formal untuk hukum kaitannya dengan Quran hadis sudah selesai, karena itu turunnya wahyu. Dalam masalah-masalah fatwa juga begitu. Bahkan fatwa sering berbeda-beda, fatwa satu dengan fatwa yang lain. Apalagi sudah kalau mau puasa, kalau Idul Fitri, fatwa NU dan fatwa Muhammadiyah beda. Nah, jadi sebagai metodologi bahkan didorong orang itu untuk koreksi yang pokoknya kontemporer, masalah vasektomi itu majelis ulama sudah mengatakan haram, tidak boleh menjadi salah satu kontrasepsi, alat keluarga berencana, tidak boleh, haram. Tapi belakangan karena alasannya apa? Itu sudah tidak bisa mengembalikan untuk bisa reproduksi. Itu tidak boleh, itu termasuk merubah titah Allah, sunnatullah. Tapi sekarang ini kedokteran sudah bicara lain. Walaupun di vasektomi masih bisa ternyata, masih bisa. Nah, tapi ini
Ya, belum ada foto baru, perlu dikaji gitu kira-kira. Jadi sangat mungkin dalam satu tema pun bisa berbeda-beda, bisa dinamis tidak pernah. Tadi kaidahnya al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan berubah-ubah sesuai dengan ilatnya, apa yang menjadi konsideran hukum ada dan tidaknya itu akan bisa berubah-ubah. Sekarang kalau maunya, tapi ini cok aja ya, cok bukan serius. Sekarang yang paling baru itu man akala nasyan batola saum. Man akala apa artinya? Barang siapa yang makan nasyan, kalau lupa batola saumu, batal puasa, itu enggak? Kalau lupa batal enggak puasa? Sekarang enggak batal. Sekarang batal. Maksudnya tidak batal ya? Tapi sekarang batal. Karena apa? Nasyan itu nasi. Nasyan itu nasi. Saya pernah di grup, saya punya grup WA itu dari berbagai ahli bahasa Arab itu. Terus saya bilang, gimana menurut pendapat Anda semua tentang statement ini? Man akala nasyan batala shaum. Semua lah, tidak bisa itu. Itu Allah yang memberikan makanan, tidak batal. Apa nggak ada pendapat lah abadan sama tidak ada. Terus saya kata, ini cowok Indonesia loh. Baru dia hahaha. Gitu. Tapi ini bukan hukum ya. Ya, bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Ada satu, monggo. Terus Oke, terima kasih. Saya nggak tahu ini berkaitan dengan nasih masuk atau enggak gitu. Tapi ini pertanyaan yang saya belum peroleh jawabannya. Jadi yang pertama, Ustaz, kalau dalam Al-Quran itu, tapi saya lupa ya, tapi yang masih saya ingat itu adalah bahwa misalkan laki-laki itu diperkenankan untuk mendatangi istrinya atau budaknya. Nah mungkin jadi seakan-akan ayat ini kan secara implisit itu masih melegalisasikan perbudakan. Nah, apakah ada ayat lain yang menerangkan bahwa memang perbudakan itu sudah nggak boleh? Dan semestinya saya pikir kalau dalam pikiran saya kalau perbudakan itu sudah nggak boleh kan mestinya ayat itu sudah nggak ada lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dalam beberapa ayat itu juga disebutkan bahwa laki-laki yang beriman itu bisa menikahi wanita-wanita ahli kitab. Ya, nah, tapi Majelis Ulama itu kan mengatakan bahwa itu tidak tidak diperkenankan, fatwanya itu kan nggak diperkenankan. Gitu. Nah dan saya rasa dan seperti kita ketahui juga bahwa di Indonesia saat ini kan juga nggak boleh ya orang itu menikah lintas agama. Dalam hal ini adalah Muslim itu nggak boleh menikahi wanita ahli kitab. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani. Ya, nah saya ingin tahu prosesnya sehingga sampai Majelis Ulama Indonesia itu memberikan fatwa yang baik. Terima kasih. Ini saya diuji itu. Baik. Yang pertama tentang budak. Ini memang jadi amunisi, sering jadi amunisi oleh orang-orang yang tidak senang pada Islam. Islam ini bahkan sering kalau ada kasus-kasus di pembantu di Timur Tengah, pantas saja memang dihalalkan kok. Ya, jadi sudah dijawab juga sebenarnya. Jadi kita harus tahu bahwa persoalan budak ini adalah persoalan yang membudaya sebelum Islam datang. Di mana-mana tuh ya, peradaban Cina, Mesir kuno, apalagi Eropa, termasuk Eropa juga, masuk Arab juga. Nah, perbudakan itu dihapus dengan sangat sistematik itu dari Islam. Ya, pertama memerdekakan budak itu suatu amal yang sangat utama. Kemudian banyak hal tebusan-tebusan itu juga dengan memerdekakan hamba budak itu. Jadi memang konkret itu, konkret membebaskan. Jadi kalau melihat itu ketika turun, ya, mungkin masih ada budak, tapi setelah itu sudah nggak ada.